Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bidikar Pecangon? Kita ketemu lagi di channel Bidikar Pecangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Nah sahabat, kembali saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah sinau bareng. Di episode kali ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu manusia api versus manusia cahaya. Nah, manusia api dan manusia cahaya yang kita bahas di sini bukan tokoh fiktif yang kita sering lihat di film-film Marvel. Istilah manusia api dan manusia cahaya ini saya buat sendiri untuk menganalogikan atau membuat permisalan tentang sifat manusia yang memiliki sifat api dan sifat cahaya. Api dan cahaya ini sebetulnya kan dua benda yang asalnya sama. Jadi api ini sebetulnya berasal dari cahaya juga, karena Allah menciptakan alam semesta ini asalnya dari cahaya, yaitu Nur Muhammad, yang kemudian memecah, mengurai, jadi antaranya kemudian tercipta api. Nah, kemudian dari api ini Allah ciptakan makhluk juga yang kita sebut dengan bangsa jin, sedangkan dari cahaya Allah juga ciptakan makhluk yang kita sebut dengan malaikat. Nah, walaupun berasal dari cahaya juga, tetapi api ini lebih dominan sifatnya yang membakar karena panasnya. Sementara cahaya itu sifatnya menerangi. Ya, jadi cahaya itu fokus kepada sifatnya yang menerangi, sementara api walaupun bisa menerangi tapi dia fokusnya, penekanannya kepada sifatnya yang membakar. Istilah manusia api ini saya buat untuk mengumpamakan manusia yang memiliki sifat seperti halnya sifat iblis yang tercipta dari api, bahwa iblis itu dinyatakan sesat oleh Allah karena tidak mau bersujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, dan ketika ditanya kenapa tidak mau sujud, iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api sementara dia, maksudnya Nabi Adam, tercipta dari tanah. Nah, sehingga dari jawaban ini tergambar bahwa iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api daripada Nabi Adam yang terciptakan dari tanah yang kotor. Nah, karena perasaan lebih baik inilah kemudian iblis dinyatakan sesat karena kesombongannya. Nah, sehingga manusia api ini menggambarkan manusia yang memiliki sifat sombong, angkuh, yang ya sikapnya itu ya sok, ya ibaratnya kalau berdiri itu ya kelihatan angkuhnya, kelihatan sombong, ya tidak menunduk. Nah, sebaliknya kalau manusia cahaya adalah sifat manusia yang menerangi, yaitu sifat manusia yang tunduk patuh, karena sifat malaikat adalah patuh kepada Robnya. Ya, malaikat selalu patuh kepada Allah, selalu berzikir, selalu bertasbih, selalu beribadah kepada Allah, sehingga digambarkan malaikat itu selalu tunduk patuh kepada Allah. Nah, sehingga manusia cahaya yang saya maksud di sini adalah manusia yang tunduk, yang patuh, yang tawadhu. Nah, perbedaan manusia api dan manusia cahaya juga bisa digambarkan dari perbedaan aksaranya atau hurufnya. Ya, lebih tepat aksara, karena beda huruf sama aksara. Kalau aksara itu huruf yang berkarakter. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan sifat dari manusia api dengan manusia cahaya ini.
atau perbedaan antara api dengan cahaya itu sendiri dari aksaranya. Mari kita saksikan di video atau tayangan berikut ini. Mari kita lihat perbedaan antara cahaya dan api secara aksara. Perbedaan antara karakter api dengan cahaya ini bisa kita lihat dalam aksara, tetapi bukan aksara Latin, melainkan aksara Arab. Nah, dalam bahasa Arab, kata api terdiri atas 3 huruf, nun, alif, dan ro. Seperti ini tulisannya atau aksaranya. Nun dengan alif tegak, kemudian ro. Jadi kalau dibaca nar, artinya api. Nah, sementara kalau cahaya dalam bahasa Arab terdiri atas 3 huruf juga, yaitu nun, wawu, dan ro. Jadi kalau dalam api nun diikuti oleh alif yang tegak, maka kalau dalam kata nur, nun diikuti oleh wawu, seolah-olah huruf alif itu ditekuk ke bawah, kemudian yang huruf ketiga sama, yaitu ro. Artinya adalah cahaya. Nah, sahabat, perbedaannya bisa kita lihat dengan jelas, yaitu pada huruf yang di tengah, di mana dalam kata api huruf tengahnya adalah alif yang tegak, sementara dalam kata nur huruf tengahnya adalah wawu yang tunduk. Jadi seolah-olah huruf alif ini dalam kata nar, supaya menjadi cahaya, ditekuk menjadi huruf wawu. Nah, demikian sahabat. Jadi perbedaan kata nar dengan nur itu kan terletak di huruf tengahnya. Kalau nar itu huruf tengahnya alif, sementara kalau nur itu huruf tengahnya wawu. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau ini misalkan huruf alif. Bagaimana caranya supaya manusia api bisa berubah menjadi manusia cahaya? Atau dengan kata lain, manusia yang punya sifat sombong, angkuh, bisa berubah menjadi manusia yang tawaduk, yang tunduk. Nah, ini ternyata digambarkan dari aksaranya, bahwa untuk mengubah kata nar menjadi nur itu tinggal menekuk atau membengkokkan alifnya ini ke bawah. Demikian kok, sehingga alif tadi berubah menjadi wawu. Kelihatan ya sahabat ya. Nah, jadi tadinya alif itu tegak, ini melambangkan sifat manusia yang sombong, angkuh, tegak. Nah, supaya tunduk, supaya tawaduk, maka kesombongannya ini ditekuk ke bawah supaya tunduk. Ini yang kelihatan nunduknya nih, tunduk sehingga berubah menjadi huruf wawu. Maka yang kata nar berubah jadi nur. Sehingga ini melambangkan, yang menyimpulkan bahwa untuk mengubah seseorang yang dari sifat sombong menjadi tunduk adalah dengan menundukkan kesombongannya, menundukkan egonya. Seperti padi yang semakin berisi semakin menunduk. Padi yang makin berisi makin menunduk, ini juga suatu peribahasa yang mengartikan bahwa kita mesti belajar dari padi yang semakin berisi, justru dia semakin menunduk. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hartanya, tidak membuat seseorang itu sombong, angkuh, tetapi justru membuat seseorang itu menjadi tawaduk, menjadi tunduk. Itulah manusia malaikat. Demikian sahabat, maka dari pembahasan ini saya mengajak sahabat semuanya, mari sama-sama kita untuk
melatih diri kita, ya, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan ego kita, supaya yang tadinya kita punya sifat kesombongan, merasa benar sendiri, merasa pinter, merasa punya jabatan tinggi, merasa punya kedudukan tinggi, mari kita tundukkan hati kita. Jadi yang kita tundukkan apa kalau dalam diri kita? Ya hati kita yang kita tundukkan. Ya. Jadi letak huruf, perbedaan huruf di tengah itu juga menyimpulkan huruf alif dan huruf waw di dalam kata nur dan kata nar itu kan letaknya di tengah. Itu juga merupakan pertanda bahwa kalau kita mau mengubah dari sifat nar ke nur, maka ubah sesuatu yang ada dalam diri kita yang letaknya di tengah, yaitu di hati. Maka Rasulullah mengajarkan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging, yang jika baik daging itu maka baiklah seluruh tubuhnya, yang jika buruk daging itu maka buruklah seluruh tubuhnya. Itulah hati. Maka kita tundukkan hati kita, yang tadinya alif kita tundukkan supaya jadi waw. Hati kita yang tadinya sombong, angkuh, ya, merasa paling benar, kita tundukkan supaya kita menjadi lebih tawadhu. Nah, mudah-mudahan perumpamaan ini bisa sama-sama kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi diri saya sendiri yang menyampaikan. Demikian sahabat, pembahasan tentang manusia api versus manusia cahaya semoga dapat dipahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan dukungan sahabat semuanya, dan mohon dukungannya, mohon doanya, semoga channel Pendekar Pecangon ini bisa terus berkembang, bisa terus memberikan manfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada. Insyaallah kita jumpa lagi di episode mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Pecangon. Demikian sahabat, perjumpaan kita pada episode ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pecangon. Ya, tetapi manusia api dan manusia cahaya ini adalah sebuah apa? Iblis mengatakan khalaqtani min tin, kebalik. Nah, sekarang saya mengajak sahabat untuk mari kita lihat perbedaan air dan air supaya dapat dipahami. Ulangi lagi.